wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kiram, para jamaah, para bapak, para ibu, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dirangkai dengan taklim. Mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, barokah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas terkait tentang pernikahan. Meskipun bisa jadi ini semuanya sudah melewati gitu. Sudah lalu. Tapi kalau umpamanya kita lihat banyak muncul lagi kalau sekarang mungkin zaman sinetron udah mulai berkurang gitu ya di televisi. Tapi banyak berseliweran di yang berbayar itu apa-apa the series gitu ya. The series. Itu kalau kita lihat tema yang viral, yang banyak dilihat oleh masyarakat, yang banyak digemari oleh masyarakat kita, itu tidak lepas dari persoalan tentang pernikahan dan rumah tangga. Ya. Jadi semuanya mengacu ke sana. Ada persoalan dalam pernikahan, ada persoalan dalam rumah tangga yang kemudian diangkat ke dalam media bukan media televisi gitu ya, media TikTok, media Netflix gitu ya, media internet dan lain sebagainya. Yang itu kita yakini adalah cermin dari masyarakat. Karena apa yang disajikan, ya kalau dulu di televisi, sinetron, apa yang disajikan di media-media itu dan digemari oleh masyarakat, itu ternyata kemudian memang merefleksikan apa yang ada dalam masyarakat itu. Sehingga ketika kita lihat dalam potongan-potongan film di Facebooknya gitu ya, kalau yang sekarang namanya rame yang the seriesnya itu ternyata dari yang komen itu banyak yang berkata, saya dulu ngalamin pada posisi itu, saya dulu ngalamin pada posisi itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang diangkat oleh media itu punya korelasi yang bisa jadi timbal balik dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Makanya dalam konteks ini ya kita ingat bahwa diksi yang dipakai di masyarakat kita itu kan ada pernikahan, ada perkawinan. Ya, ada pernikahan, ada perkawinan. Nah, menurut para ulama, ya, itu azawaj itu perkawinan adalah aqdun yufidu halastimta'ir rajuli bimra'ati. Satu akad yang menunjukkan halalnya hubungan
suami istri itu perkawinan. Sementara nikah adalah arti kata dasarnya akad nikah itu menggabungkan dua hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita itu yang lebih masuk kata-kata kalau hewan kan nggak nikah. Jadi seolah-olah arti kata kawin itu lebih vulgar atau lebih menyeluruh dibandingkan dengan makna nikah. Padahal zawaj itu pernikahan, azwaj. Ya. Dan banyak di ayat-ayat Al-Quran bicara tentang zawaj ini. Cuma di kita kadang-kadang seperti itu. Nah, kaitannya dengan perkawinan atau pernikahan ini, ma'asyiral muslimin. Pertama kita baca surat An-Nisa ayat 3. Ini masyhur terutama bagi kaum pria. Ini masyhur surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kalian khawatir untuk berbuat tidak adil tentang harta anak-anak yatim, ini sebenarnya konteks ayatnya begitu. Ya. Dan jika kalian khawatir akan berbuat tidak adil ketika merawat mengurus harta anak-anak yatim, fankihu ma tabarakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang bagus, yang baik untuk kalian, masna 2, wa sulasa atau 3, wa ruba atau 4. Ini kalau kita berpahaman ayat Al-Quran itu diartikan secara letterly, ini kata-kata masna wa sulasa wa ruba itu sangat sedemikian wah efeknya. Masna 2, ya, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. Berarti berapa itu? 2 ditambah 3 5 ditambah 4 berapa Mas Eko? 9. Wah, ini luar biasa ini. Karena arti kata walu kalau diartikan bicara letterlek itu maknanya adalah bahaya kan. Tapi ada juga orang yang memahami tafsir ayat ini dengan mengartikan saya boleh menikahi perempuan sampai 9. Nah, ya. Ini maksud muslim. Taruhlah kita memaknai ayat ini seperti pemahaman para ulama pada umumnya, 2 atau 3 atau 4. Itu boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kalian khawatir akan berlaku tidak adil, cukup 1 istri dan ini malakat aymanukum itu yang dulu rame milkul yamin. Milkul yamin itu ya hamba sahaya. Ya. Ketika Cristiano Ronaldo pindah dari Manchester United ke Saudi Arabia, ke klub Al-Nassr. Itu kan Cristiano ini punya perempuan, tapi bukan istri,
karena belum menikah, ya belum kawin lah bahasa dia. Nah, di paspornya itu ditulis si perempuannya milikul yamin. Jadi yang punya hubungan tapi belum pertikahan itu disebut milikul yamin. Ya, kalau dulu konteksnya itu hamba sahaya perempuan. Jadi kalau mamanya takut tidak bisa berlaku adil, kalau istri 2, 3 atau 4 gitu, ya cukup dengan 1 istri dan hamba sahaya perempuan. Apa sebabnya? Zalika adna alla ta'ul. Kalau nikah kepada seorang perempuan itu akan meminimalisir berlaku tidak. Ya, kalau sama 1 masa nggak adil gitu, segitu adanya. Ini masyarakat muslimin apa itu jamaah rahimahullah. Kemudian kita lihat lagi dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul aymana minkum wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang jomblo, orang-orang yang single yang sendirian. Yang ini yang kalau makna single atau jomblo itu kan bisa jadi belum nikah atau bisa jadi sudah pernah nikah. Itu yang disebut jomblo di situ. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian dari kalian. Makanya dari ayat ini para sahabat yang udah berumur sekalipun ketika ditinggalkan oleh istri itu langsung bergegas mencari ganti. Jadi kalau laki-laki itu mempunyai legitimasi teks Al-Quran gitu, nikahkanlah. Ya. Kenapa? Karena memang itu fitrah, laki-laki itu nggak bisa ngurus dirinya namanya. Segagah kan ada apa yang gagah itu kan biasanya perempuan. Ya, kalau kita lihat Panglima TNI yang baru itu kan Laksamana sekarang. Laksamana berarti angkatan laut ya. Laksamana angkatan laut. Istrinya itu baru polisi Polwan. Istrinya Polwan. Tapi berani istrinya. Nah, jadi gagah walaupun Panglima ya. Nah, atau wasolihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan juga hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jadi kalau dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman sebelumnya umum jamak terjadi orang kaya itu punya budak, yang rata-rata budak itu orang Afrika gitu ya, seperti ya dulu contohnya Bilal yang seperti itu mereka pun bos-bosnya juragannya itu punya tanggung jawab untuk menikahkan anak sahayanya supaya berketurunan. Ya,
yakunu fuqara, ajar kalau mereka fakir, yughnihimullah min fadli, niscaya Allah akan mengkayakan mereka dari anugerahnya. Makanya di beberapa masyarakat itu kalau ada yang khawatir tidak punya harta, mereka nikah karena memahami firman Allah ini akan dikayakan, dicukupkan oleh Allah. Ya. Dan kita lihat juga orang punya banyak ini itu ya biasanya setelah menikah. Karena kalau udah menikah itu pikirannya juga luas, terbuka ya wawasannya. Nah, kemudian kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya di antara tanda kekuasaan Allah, Allah telah menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan yang berasal dari jenis kalian semua. Ini kalau tidak tepat memahaminya, ini terkadang ayat ini disalahartikan. Ya, min anfusikum itu diartikan menjadi dari jenis, berarti laki-laki dengan perempuan dengan. Ini memang ayat Al-Quran itu sangat terbuka dengan dengan segala pemahaman, penafsiran. Nah, errornya kemudian yang menafsirkan. Ya. Padahal maksudnya apa? Min anfusikum itu apa? Manusia itu pasangannya juga manusia. Di mana itu ada di Jepang? Nikah dengan boneka, kawin dengan boneka. Di mana lagi ada katanya? Paris. Di Paris. Nikah dengan apa? Menara. Dengan menara Apple. Dengan menara Apple. Ada lagi dengan ular. Macam-macam ini orang-orang. Ini udah jauh dari apa yang dikonsepkan. Kenapa? Karena menikah dengan sesama manusia yang benar ya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, itu litas kunu ilaiha, akan membawa ketenangan. Itu sesuatu yang gifu. Jadi kalau maknya laki-laki menikah dengan perempuan, itu sakinah itu akan tenang. Ya, tanpa perlu diperjuangkan, tanpa perlu diikhtiarkan, harusnya ketika laki-laki nikah dengan perempuan, perempuan nikah dengan laki-laki, itu akan dengan sendirinya mendapat ketenangan. Kenapa? Karena itu udah saling melengkapi harusnya. Laki-laki melengkapi perempuan, perempuan melengkapi laki-laki. Perempuan itu bicara yang detail, laki-laki bicara yang besar. Ya. Lebih dari itu ada potensi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah memberikan potensi kepada kalian, dengan pernikahan itu akan ada cinta dan kasih sayang. Tapi kalau cinta dan kasih sayang dipakai diksinya oleh Allah, ja'ala bukan khalaqa, itu beda. Jadi kalau ja'ala itu perlu upaya dari kita, dari manusia. Jadi kalau umpamanya pengen menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, ya harus ada komitmen bersama, harus ada keinginan bersama, harus ada kemauan bersama. Tidak bisa kemudian umpamanya
udah nikah, udah akad, kok begini-begini saja, berarti ada problem. Ya. Nah, kalau sakinah itu udah otomatis sakinah itu. Tapi kalau cinta dan kasih sayang perlu perjuangan, perlu effort ya, dari kedua belah pihak. Tidak bisa umpamanya si laki-lakinya cinta si perempuannya tidak, itu nggak bisa. Ya. Atau umpamanya nanti banyak direcokin macam-macam dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam tanda kekuasaan Allah tadi laayatil liqaumi yatafakkarun, sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, kalau kita mungkin alhamdulillah ya sudah bisa berpikir ke arah sana. Ya, di samping ajaran agama juga hal-hal lainnya yang membuka wawasan kita. Ya. Namun di beberapa daerah wilayah tertentu kan tidak. Ya, kemarin namanya saya lihat ada info katanya kalau di Kutub Selatan orang Eskimo, orang Eskimo itu katanya kalau ada yang berumah tangga laki-laki perempuan kemudian laki-lakinya bepergian, maka tetangganya itu mengambil tanggung jawab sampai segala macam. Wah, itu katanya hebat. Itu berarti tetangga yang baik. Ini kan repot konsep begitu. Ya, tentu tidak sejalan, tidak senapas dengan ajaran Islam. Gitu. Ya. Nah, bahkan kalau bicara lebih luas lagi, umpamanya kita baca surat Al-Hujurat ayat 13 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul habib. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il, dan kami menjadikan kalian semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, tentu maknanya untuk saling mengenal itu berbagi, bertukar kebudayaan, berbagi pengalaman, termasuk di dalamnya berarti saling menikah. Ya, saling menikah dengan berbeda-beda suku dan bangsa. Ya, kalau dulu kan ada mitos, ya, tahun-tahun kemarin ada mitos, katanya orang Sunda itu jangan nikah dengan Jawa, atau sebaliknya orang Jawa tidak boleh nikah dengan orang Sunda, karena mitosnya masih ada persoalan masa silam Majapahit antara Rike dia Pitaloka dengan Gajah Mada. Itu katanya mitosnya seperti itu, tidak boleh. Ada yang lebih spesifik lagi, umpamanya jangan sampai laki-laki dari Jawa menikah dengan perempuan dari Sunda. Itu lebih spesifik lagi. Kenapa? Nanti kalah. Sampai kemudian di wilayah Jawa Barat itu nggak ada jalan Gajah Mada. Ya,
di daerah Jawa itu nggak ada Siliwangi, kira-kira begitulah sebagai simbol-simbol. Ini kan mitos, ya, yang kemudian diupayakan juga kayak di Jogja itu, kalau nggak salah sekarang ada itu, ya, jalan Siliwangi. Di Bandung juga ada jalan apa kayak Muruk atau Gajah Mada. Ya. Ini kan mitos. Atau umpamanya ada kawan itu, ya, berasal dari satu suku tertentu, bilang, ya kalau bisa apa? Ini harus sama suku. Saya nanya, emang kenapa? Ini saya nanya, kenapa? Jawabannya sederhana. Kalau sukunya sama, itu minimal lebaran itu akan pulang. Saya bilang, oh iya bisa juga. Jadi ada jawaban begitu. Ya, kalau sukunya sama, umumnya yang di Sumatera itu minimal kalau lebaran itu akan mudik. Karena apa? Orang tua keduanya ada di daerah sana, mudik. Oh iya juga gitu. Tapi sampai seperti itu. Ya sebenarnya kan pilihan kita idealnya dalam konsep Islam tidak ada istilah pembatas. Kenapa ayatnya bilang begitu? Jelas manusia tercipta dari laki-laki dan perempuan yang kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, yang tujuannya untuk saling mengenal. Ya, saya ada kenalan katanya punya, baru tahu sih, ya, katanya orang Batam punya anak perempuan kerjanya di Amerika. Kemudian ketemu jodohnya sama orang mana ke Pakistan atau mana, di sana. Itu kan malah udah mau jauh di sono, beda bangsa lagi, ya. Emang Allah ditaruh untuk saling mengenal. Tentu saling mengenal ini bukan hanya saya punya teman, enggak, bukan hanya sebatas. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini konsep pertama dalam ayat-ayat Al-Quran bicara tentang pernikahan, yaitu secara terbuka Al-Quran menyatakan Islam itu tidak bersifat pembatasan harus satu suku tertentu atau satu bangsa tertentu, tidak. Ya. Kemudian tadi instrumen yang sudah disiapkan oleh Allah, kalau menikah itu akan tenang. Itu sesuatu yang butuh. Tapi kalau cinta dan kasih sayang butuh perjuangan. Ya, kalau tidak berjuang ya enggak bisa umumnya. Ya, butuh. Makanya dari ayat itu ada orang yang berpikiran katanya cinta dan kasih sayang itu akan hadir setelah pernikahan. Nah, kalau di kita kan umumnya apa? Cinta dulu baru nikah. Cinta enggak? Makanya kemarin kan ramai beberapa di televisi itu yang batal nikah itu kan jadi viral. Ya. Nah, ini nikah dulu baru. Ya itu kalau bisa begitu hebat lah. Cuma kadang-kadang kan, apalagi di zaman sekarang, kalau nggak tahu, nggak kenal itu gimana mau cintanya. Tapi kemarin ada berita yang menarik di daerah mana tuh, Ciamis atau mana, ada satu pesantren cukup tua, ya, itu santri-santri yang udah dewasa, yang udah besar, yang dianggap udah cukup, itu
ada 5 santri laki-laki dan 5 santri perempuan. Itu dinikahkan sama kiai dengan cara diundi. Jadi namanya laki-lakinya ini 5, perempuannya ini 5. Kemudian diundi. Ya ini ribu juga nih kalau namanya. Kalau tidak mantap ya sebagai seorang santri murid kepada kiainya, wah lu bisa ribu itu urusan. Akhirnya setelah diundi, ya orang tuanya dikabarin udah siap segala macam. Cuma pas mau nikahnya nggak ada yang tahu si A apa sama si siapa sama siapa aja nggak ada yang tahu. Nah, sampai seperti itu. Karena konsepnya apa tadi? Mawaddah warahmah itu adanya nanti setelah nikah. Yang penting sudah dianggap baik, ya karakternya, kemudian kepribadiannya, kapasitasnya itu dianggap oke, itu ya dinikahkan. Nah, lebih dari itu, masyaallah muslimin, dalam hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah, sumbernya dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Makanya kalau perempuan itu akan senang cukup dengan perhiasan. Makanya di akhirat juga perempuan itu reward utama yang disiapkan oleh Allah itu terutama min zahabi wal gelang, kalung, ya, yang terbuat dari emas dan permata. Tapi laki-laki senangnya pengen punya yang mengkoleksi perhiasan tadi. Itu alamiah laki-laki itu. Jadi kalau perempuan alamiahnya pengen punya banyak perhiasan, tapi kalau laki-laki pengen punya banyak perempuan. Itu kan udah begitu pasangannya. Ya. Coba kalau bilang-bilang lebih suka mana? Saya pernah nanya itu banyak orang-orang besar perempuan yang belum menikah. Ya. Pertanyaannya, pengen calon suami gimana? Yang pengen suami yang muda pengen, yang ganteng pengen, yang kaya pengen. Saya bilang biasanya yang kaya itu bukan muda. Biasanya yang punya uang itu bukan yang muda. Kenapa? Karena yang muda kan masih apa? Masih bekerja. Makanya kan ada istilah. Kalau orang muda itu punya energi, punya kekuatan, punya waktu, kurang duit. Biasanya begitu, umumnya ini ya mungkin ada yang berbeda lah. Nah kalau udah dewasa dikit, matang gitu kira-kira, punya duit, ada tenaga, nggak ada waktu. Oh sibuk sama sini. Udah tua, ya ada waktu, punya duit, nggak ada tenaga. Nah itu problem gitu. Jadi dunia ini perhiasan, benar, perhiasan indah. Ya, makanya kita melihat dunia ini juga ya sebagai salah satu karya terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita yang lihat cuma
Kalau di Padang itu tandusnya, bukan tandusnya yang harus dilihat secara keseluruhan, ya. Nah ini dunia ini perhiasan, baik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh. Apa indikator perempuan yang solehah ini? Ini walaupun nggak ada kaum ibu nggak apa-apa gitu ya. Nah, indikatornya ada apa? Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, sumbernya dari Abi Umamah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatin sholihatin." Tidaklah ada perkara yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang mukmin lebih baik setelah bertakwa kepada Allah dari mempunyai istri yang soleha. Jadi yang paling utama hidup takwa. Setelah itu punya istri soleha. Tapi jangan namanya katakan Iwan, aduh Ustaz istri saya Aminah bukan soleha, apa perlu nambah? Nah ini bukan begitu maknanya. Solehah yang soleh, istri yang soleh. Dan soleh ya itu nanti satu akar kata dengan maslahah, ya. Islah, maslahat, soleh itu satu akar kata itu yang membawa kebaikan, keberkahan. Itu istri yang soleh. Apa indikatornya? In amaroha atau atsu. Jika seorang suami memberikan perintah kepada istrinya, atau atsu, mentaati si perempuan tadi, si istri. Karena kewajiban perempuan, kewajiban istri memang cuma satu, taat sama. Kalau kita lihat umpamanya, apa kan kita udah berangkat ke masjid pagi-pagi sebelum subuh tadi, mungkin ada yang bajunya diambil dari lemari, itu kita kepikiran nggak? Bukan kepikiran namanya. Yang mengerjakan tentu istri perempuan. Enggak kok, yang mengerjakan mbaknya umpamanya ada yang mengerjakan mbaknya. Tapi si ART juga itu tentu atas arahan dari istri. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya kewajiban istri mencuci, itu tidak ada. Kewajiban istri memasak, enggak ada. Kewajiban istri beres-beres rumah, itu tidak ada. Kewajiban istri cuma satu, jika diperintah akan kewajibannya itu satu. Tapi istri yang lebih hebat lagi tadi, belum diperintah udah. Nah itu yang hebat itu. Ya, yang lebih hebat begitu. Yang hebat itu kan tadi jika diperintah taat. Ini belum diperintah sudah tahu apa yang akan dilakukan. Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Ini yang pertama. Wa in nazara ilaiha sarratu. Kalau suami melihat istri itu menyenangkan. Pulang dari kantor nyampe rumah itu biasanya kan capek mungkin ya. Ketika capek itu senang, itu terhibur oleh siapa? Oleh anak atau oleh cucu gitu. Ya, itu kalau mamanya datang ke rumah capeknya hilang karena terhibur oleh anak atau oleh cucu, itu persoalan. Harusnya senang ketika melihat istri beres urusan. Jangan sampai ketika pulang dari kantor
nyampe rumah ngelihat istri tambah masalah umumnya. Nah ini yang harus dihindarkan. Ya. Wa in aqsama alaiha abarrat, kalau bersumpah diikuti. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa mali, kalau suaminya sedang tidak ada di rumah, dinas luar, bepergian kemana-kemana, si perempuan tadi menjaga dirinya, tidak memasukkan orang ke rumah, apalagi berbuat yang tidak baik, juga termasuk menjaga harta suami. Makanya terkait dengan ini, ya, harta, ya, karena sebenarnya kalau dalam istilah fikih kita itu, harta itu semua sepanjang masih di orang tuanya yang pemiliknya, suami istrinya masih hidup, itu disebutnya harta suami. Karena dulu yang mencari harta itu dulu konteksnya adalah hanya para suami. Kalau sekarang kan mungkin suami berpenghasilan, istri juga ada yang berpenghasilan. Tapi kalau dulu itu suami yang disebut. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini ya. Karenanya kemudian ada satu panduan dari Nabi Muhammad kepada kita, ya, kalau kita umpamanya sudah lewatlah masanya, ini minimal panduan buat anak cucu kita, ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, 4 alasan, ya. 5 liha, yang pertama karena hartanya, wali hasabiha, yang kedua karena keturunannya, bibit bobot bebeknya, ini hasab. Kalau harta anak siapa, ini ya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Itu kira-kira orang menikahi perempuan itu karena 4 motif itu, tidak lepas dari 4 motif atau 4 kriteria, ya, 4 kriteria tadi. Nah, ini pernah terjadi, ada seorang pemuda di suatu waktu. Pemuda ini bernama Mubarak. Pemuda ini bekerja sebagai penjaga kebun delima. Pemuda ini, ya. Nah, di suatu waktu bos yang punya kebun delima itu datang bersama temannya. Bosnya bilang sama Mubarak tadi, penjaga, tolong ambilkan delima-delima yang manis, yang udah matang, saya mau makan ini sama kawan-kawan. Nah, kemudian si Mubarak tadi ngambil delima-delima yang menurut dia itu manis, disajikan di hadapan bosnya, juragannya. Setelah itu dimakan oleh juragannya. Ketika dimakan, apa yang terjadi? Bosnya marah-marah. Kamu gimana sih? Saya minta bawakan delima-delima yang manis, ini kok asam-asam delimanya. Kamu nggak tahu, oh, dimarahin lah. Kemudian jawaban si Mubarak tadi, pemuda Mubarak tadi, mohon maaf Tuhan, saya nggak tahu delima yang manis itu seperti apa. Saya nggak tahu.
karena saya belum pernah memakan delima. Terus kata bosnya, yang benar kamu kan di sini lama, masa kamu nggak pernah makan delima? Jagain pohon kebun delima. Kata pemuda mubarak tadi, betul tuan, saya belum pernah sekalipun makan delima, meskipun itu yang udah terjatuh dari pohon. Kenapa? Sebab Tuhan belum pernah memerintahkan, membolehkan saya untuk mencicipi delima. Jadi karena saya belum pernah mencicipi delima, belum pernah makan delima, maka saya nggak tahu delima yang manis itu yang seperti apa. Wah, kaget si bosnya. Wah, kaget. Berarti anak ini, pemuda ini jujur. Akhirnya bosnya itu nanya-nanya sama tetangga-tetangga yang ada di situ tentang perilaku Mubarok tadi. Ternyata jawaban para tetangga itu sama, bahwa memang Mubarok ini orangnya terkenal jujur. Nah akhirnya Bapak Ibu, si bosnya itu pulang, beberapa waktu kemudian datang lagi ya ke kebun delima tadi, ketemu dengan Mubarok. Nanya dia, Mubarok, saya kan punya anak gadis nih, perempuan, cakep, pinter, solehah. Menurutmu siapa kira-kira yang cocok untuk calon suaminya di daerah sini? Si Mubarok tadi berkata, Pak, kalau orang Yahudi dulu pertimbangan mencari menantu atau besan itu karena harta. Itu orang Yahudi. Yahudi itu pertimbangannya harta. Kalau hartanya ini oke, angkut gitu kira-kira. Nah, kalau orang Arab dulu itu jahiliyah pertimbangannya kecantikan. Dan kalau pengen punya ya cantik gitu. Itu apa definisi. Kalau Islam tentu karena agama. Nah, mendengar itu bapaknya tadi langsung senang dengan jawaban Mubarok, ya. Si juragan tadi senang dengan jawaban Mubarok, kemudian langsung ditembak. Kamu mau nggak jadi suami anak saya? Wah, akhirnya menikah. Ketika menikah, nanti punya anak yang akan menjadi ulama besar, namanya Abdullah, maka terkenal dengan Abdullah bin Mubarok. Ya. Jadi karena Mubarok ini agamanya, akhirnya dia punya istri, istrinya cantik, istrinya juga keturunan juragan kebun delima, juga hartanya banyak. Jadi dari satu malah dapat semua. Ya. Nah itu. Nah, masyarakat muslimin, meskipun begitu, ya ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjerembab kepada sifat yang berlebihan, sikap yang berlebihan. Ini kan pernah ada 3 orang sahabat, mereka sengaja melakukan silaturahmi ke istri-istri Nabi Muhammad di kediamannya masing-masing. Nanya bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, nanya. Akhirnya setelah dijelaskan panjang lebar bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, 3 orang ini kemudian berkata, wah, kalau begitu amal ibadah kita remeh amat ya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu ibadahnya luar biasa, kita remeh amat. Padahal Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sementara kita masih tidak ada jaminan apa-apa.
Akhirnya yang pertama bilang, ya sudah, untuk semakin mendekatkan diri dengan amal Nabi Muhammad, mulai sekarang saya tidak akan pernah tidur malam. Ya bukan karena banyak main WA, tapi tidur malamnya, tidak tidur malamnya ibadah, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Itu yang pertama, dalam rangka mengejar ibadah Nabi Muhammad yang sungguh luar biasa. Kata yang kedua apa? Mulai sekarang saya tidak akan pernah makan di siang hari kecuali di 5 hari yang diharamkan. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selebihnya saya tidak akan makan, saya akan puasa. Ya. Kemudian yang ketiga berkata, mulai sekarang dan seterusnya saya kebetulan memang belum menikah, saya tidak akan menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan menghambat dan mengganggu ibadah saya. Nah, ucapan 3 orang sahabat ini menyebar di kalangan sahabat yang lain. Oh, ini kayak Gajah Mada lah, bikin surat sumpah palapa itu kan menyebar gitu ya, viral gitu. Sampai akhirnya 3-tiganya dipanggil oleh Nabi. Sini. Apa kamu yang berkata tidak akan tidur di malam hari? Betul, Nabi. Apa kamu yang berjanji tidak akan makan di siang hari? Betul, Nabi. Apa kamu yang mau untuk tidak menikah? Betul, Nabi. Apa kata Nabi? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Hei, semuanya dengerin ya. Saya itu demi Allah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Tapi saya puasa kadang-kadang tidak puasa. Kalau Nabi Muhammad itu puasanya pas kapan? Nabi Muhammad itu puasanya, puasa sunnah itu kalau tidak ada makanan. Jadi kalau pulang ke rumah nanya sama istrinya Siti Aisyah umpamanya, ya, kalau jatahnya Siti Aisyah ada yang bisa dimakan setelah sholat subuh dari masjid, kalau nggak ada, ya sudah saya puasa. Kalau ada, ya enggak. Gitu ya. Nah, ini cuma hati-hati kita. Kalau begitu di rumah kan saya ada terus makanan. Berarti saya nggak puasa terus dong. Sesuai sunnah Nabi ya, enggak juga gitu ya. Emang kadang-kadang kita itu membaca data itu kadang-kadang gimana gitu ya. Nah, itu persoalan itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya itu kalau malam sholat tapi saya tidur juga. Saya tidur. Ya. Dan bahkan saya punya istri. Jadi jangan sampai dijadikan istri itu sebagai ganjalan, kendala, hambatan untuk beribadah kepada Allah. Kan pernah ada viral juga. Ada seorang suami ya belum lama menikah, ya, belum lama menikah itu ya, belum panjang lah tahunannya. Dia merasa, Bu, ini coba tolong pijitin kepala saya pusing. Istrinya karena diperintah suaminya mijitin kepala suami. Sambil mijitin nanya, Pak, kalau Bapak dulu pusing sebelum menikah sama Mama ini, yang mijitin Bapak siapa? Suaminya jawab, dulu saya sebelum nikah itu nggak ada pusingnya. Jadi yang bikin pusing, nah, itu problem gitu. Itu tidak seperti itu ya. Nah ini masalah muslim. Makanya kemudian kata Nabi Muhammad, tajawwadu al-walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Dulu itu kan ada
ada seorang perempuan. Yang perempuan ini mau memberikan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammadnya diam, nggak menjawab. Ya. Ketika diam, itu pertanda beliau kurang berkenan. Tapi nggak ngomong, nggak nolak, nggak. Sampai kemudian, ya, ada sahabat yang hadir pada saat itu bilang, Rasul, mohon maaf, kalau Rasul tidak berkenan, bagaimana kalau sama saya aja ini perempuan? Kata Nabi, ya sudah, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Coba cari dulu. Udah tulis silakan. Cari dulu. Cari nggak ada. Kamu punya itu nggak apa? Cincin besi. Dicari lagi nggak ada lagi. Kamu punya hafalan apa? Ada beberapa hafalan. Nah, hafalan Quran itu dijadikan sebagai mahar. Tapi sebenarnya ini kadang-kadang di masyarakat kita agak kebalik gitu ya. Jadi kalau menikahi seorang perempuan dengan mahar hafalan Al-Quran seolah-olah itu paling Islam. Padahal kalau melihat rentetan tadi itu adalah kondisi yang paling terakhir. Gitu ya. Jadi ya kalau mahar yang normal aja, yang biasa. Punya emas, kalau orang itu sempat viral. Ada yang apa namanya nikahnya dengan membawa mobil R3, rumah, segala macam gitu ya. Itu berlebihan. Tapi kayak di masyarakat Arab sekarang itu di sana tingkat laki-laki yang menikah pada usia yang udah dewasa banget itu tinggi sekali. Kenapa? Karena di sana itu kalau mau nikah ditanya punya pekerjaan tetap nggak, punya rumah flat atau tidak. Makanya di sana yang nikah itu rata-rata sudah berumur. Yang tidak nikah juga banyak, itu yang belum nikah. Karena tadi berat ini, ya, beratnya apa? Biaya pernikahan. Jadi kita juga, saya kira ada yang berat, ada yang enggak gitu ya. Ya mungkin tergantung masyarakatnya. Tapi jangan sampai menghalangi sebenarnya. Ya. Makanya kata Nabi, kalau bisa nyari calon istri itu yang gimana? Tajawadul wadud. Nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang, yang bakal potensi punya anak banyak, Itu kalau orang-orang tertentu dengan melihat itu bisa aja umpamanya Al-Walud itu ya punya potensi banyak anak. Apa sebabnya? Karena nanti di akhirat saya itu akan mukatsirum bikum, akan banyak-banyakan umat. Jadi Nabi Muhammad di akhirat itu nanti akan banyak-banyakan umat dengan Nabi dan Rasul yang lain. Yang paling banyak umat di akhirat itu untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua umat Nabi Musa, ya, Bani Israil itu banyak. Tapi yang paling banyak umat Nabi Muhammad. Nah, terkait dengan ini ada kata-kata dari Sayyidina Umar, kata beliau, la yumna'u minan nikahi illa ajjun aw fajur. Kenapa? Ya. Tidak dilarang dari menikah kecuali orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ini diartikan karena ada hadisnya. Ya maksara sabah man istata minkumul ba'ah. Ba'ah itu artinya apa? Mampu berhubungan suami istri.
Jadi oleh karena itu ini penting menjadi catatan kita bahwa menikah itu sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan menikah itu hal yang kita sebut ibadah yang paling panjang durasinya dan paling besar ya anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau disampaikan barangkali? Nampaknya tidak ada. Udah bab tentang pernikahan ini udah khatam kita semuanya ya. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.